قال شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بالمسلمين والمؤمنين في الدارين آمين. Wajibatul khamsatun. Wajib haji itu 5, bukan rukun. Jadi wajib dengan fardu di masalah haji yang ikut sama dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah dalam segala hal rukun dengan wajib lain. Kalau kita sama di haji lain. Kenapa? Ya termasuk salat witir wajib menurut mazhab Hanafi. Termasuk sujud tilawah diwajibkan. Kadang-kadang sedang kita ngaji Quran, tafsir, pas ayat sajadah guru kita Hanafi, kalau tidak mau sujud tilawah jangan baca ayat ini. Kenapa kita baca? Jadi mesti sujud tilawah. Nah, semua yang sekalipun tidak wajib lakukan. Tiap baca ayat yang nyangkut sujud tilawah harus sujud tilawah supaya biasa. Biasa di mana-mana biasa. Kalau baca Iqra, surat Iqra sujud tilawah. Kalau di luar sholat ada niat, sampai ayatnya tutup dulu, terus berniat aku sujud tilawah Allahu Akbar, langsung sujud, bangun, Assalamualaikum. Kalau di luar sholat, kalau dibaca di sholat ya itu sampai kepada ayatnya wasjudu wa qadari, langsung Allahu Akbar sujud, bangun baru ruku, terus ruku sujud, bisa pandai. Nah, semua harus coba bulan puasa ya waktu tadarusan dipraktikkan. Wajibatul haji
Khamisatun al-ihraru minal miqat. Pertama, ihram dari miqat. Jadi kebiasaan orang sampai miqat. Kalau kita berangkat dari Madinah, bagi jemaah haji yang duluan berangkat dari Madinah sampai Biar Ali. Orang bilang Abiyah Ali. Jadi sama siapapun, apa Biar Ali, Abiyah Ali, ya tidak masalah. Sama niat haji. Bagi orang yang laksanakan haji. Bagi orang yang umrah, ya niat umrah. Wajib berniat di sana. Bukan rukun. Ihramnya rukun. Memasangnya dari mikot wajib. Jadi ihram itu memasangnya dari mikot itu wajib. Tapi waktu berhaji pakai ihram ya rukun. Mesti tidak ada orang niat haji atau umrah pakai kain. Ya itu mesti ihram. Ihram itu pakaian. Niat ihram itu ya dengan pakaian. Apa sebab? Ya sama dengan sholat. Ada takbiratul ihram. Di haji ada namanya ihram. Ihram. Ihram sambil haji, ya, haji sambil ihram atau umrah sambil ihram. Mesti. Wal mabitu bi Muzdalifah. Kedua, mabit nginep di Muzdalifah. Nah, bagaimana bentuknya? Biasa waktu kita berhaji dulu, begitu terbenam matahari, waktu wukuf tinggalkan Arafah. Jadi banyak orang yang pasti perbatasan Arafah duduk. Begitu terbenam matahari, langkah satu sudah di luar Arafah. Kenapa? Supaya dapat wukuf siang malam, tunggu azan dulu, maghrib berangkat. Supaya wukuf kita nomor satu terbaik, supaya wukufnya siang malam. Kapan siang malam? Waktu terbenam matahari, berarti sudah siang tadi, sudah malam. Tinggal Arafah, berangkat ke Muzdalifah. Nomor 2, wukuf malam. Nomor 3, wukuf siang. Kalau sebelum terbit terbenam matahari, akhirnya wukuf siang. Ya, jadi wukufnya kelas 3. Kurang abdol. Nah, jadi usahakan wukuf itu siang malam. Artinya sesudah terbenam matahari tanggal 9 baru melangkah tinggalkan pada Arafah. Sudah siang malam. Jelas? Nah, yang sebelum haji. Kemudian sampai di Muzdalifah, ya, kurang tadi. Bagi orang yang berhaji disunatkan, sangat disunatkan untuk sembahyang maghrib jamak takhir maghrib isya di Muzdalifah, sehingga pas terbenam matahari berangkat tanpa sholat. Sholatnya nanti di Muzdalifah. Kita itu pas terbenam matahari jalan ke Arafah dulu, satu.
melalui jalan yang asli dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau naik mobil nggak bisa jalan asli. Itu khusus nggak ada mobil. Dinamakan Ma'zimain. Tariq Ma'zimain. Di sana lengkap segalanya. Mau kita air sepanjang jalan ada air. Asal dibuka zam-zam terus. Zam-zam dingin. Dan jalan kaki. Kenapa? Ya kelihatan orang yang bawa kasurnya, monggok kasur. Orang Yaman biasa bawa kuat-kuat. Semua di punggung. Nah, jadi di jalan itu asli zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cuma bagusan sekarang. Nah, kalau yang di luar itu pakai mobil. Khusus jalan itu tidak ada mobil. Bagi orang jalan kaki, ya berangkat terbenam matahari sampai di Muzdalifah, kadang-kadang jam 9, kadang-kadang setengah 10. Jauh tak? Ya jauh, sekian jam. Nah, sampai di Muzdalifah, kita sembahyang maghrib isya, jamak takhir. Setelah itu kita makan, ya lalu ya berbaring-baring, gelak sebentar. Setelah itu begitu lewat tengah malam berangkat ke Mina. Jadi bagaimana yang mabit? Mabit itu, mabit Muzdalifah itu lain dengan mabit Mina. Kalau mabit Muzdalifah ukurannya harus kita berada di Muzdalifah sampai lewat tengah malam. Sekalipun lewat, andai kata sudah lewat jam 12, setengah 1, tidak memuat Muzdalifah, lewat sudah sah. Kalau dari jam 8 di Muzdalifah, lalu tinggalkan Muzdalifah jam 11, tidak sah mabitnya. Kenapa? Belum lewat tengah malam. Sekalipun mimpinya 15. Nah, memang paham mas. Bangun-bangun dulu, bingung-bingung. Ya, sekalipun sekian lama tidurnya, mimpi sekian, belum lewat tengah malam, dasar. Wajibnya dasar. Kalau wajib dasar, dia kena seekor kambing. Nah, begitu sampai di Mina, Jumratul Aqabah, melontar 7 batu, melontar 7 dan cukur. Jadi dia tahallul pertama dengan 2, lontar dan cukur. Nah, itu sebabnya jangan dikatakan cukur itu tahallul. Jadi tahallul awal dia dengan lontar dan cukur. Atau lewat tengah malam lolos ke Mekah. Tahallul awal dengan tawaf sa'i cukur. Bagi orang yang mau yang afdal, ya lontar Aqabah saja lalu cukur. Nah, itu paling bagus. Dia berangkat ke Mekah untuk tawaf. Kalau belum sa'i, tawaf sa'i. Jadi dia tahallul kedua dengan tawaf sa'i selesai, bukan cukur. Nah, sebabnya cukur itu bukan tahallul. Tahallul tsani dengan tawaf sa'i. Kalau dia lolos dari Muzdalifah
ke Mekah, dia tahun pertama dengan tawaf sa'i dan cukur. Kemudian tahun kedua dengan sekedar melontar, tidak cukur lagi. Nah ini direnungkan. Sebabnya waktu berangkat haji nanti ya bawa diri, cukup bawa selembar kertas, catat ini urutannya ini, insya Allah tidak sesat lagi. Sekalipun tidak pakai pembimbing, betul sambil belajar, hafalkan ini sudah kata-kata. Nah itu buat mabit Muzdalifah. Mabit Muzdalifah itu bagaimana? Yang penting berada di Muzdalifah sesudah sampai lewat tengah malam. Sekalipun lewat sudah. Paham kan? Paham. Jadi Muzdalifah itu dijulukin Masy'aril Haram. Sana berdoa bagus, bayar isya, maghrib isya. Nah itu yang secara Rasulullah SAW dan wajib sunnah. Nah, jadi lontar tahun pertama, nah, jadi tanggal 10 itu mesti dihafalkan 3. Pertama lontar, cukur, ketiga tawaf sa'i. Yang 3 tawaf sa'i 1. Kalau jadi definisi tahun pertama harus dihafal yang 3. Lontar, cukur, tawaf, sa'i. 3. Kalau sudah dilaksanakan 2 dari 3, hukumnya tahun pertama. Kalau sudah dilaksanakan 3-nya, tahun kedua. Nah itu sebabnya ya, di haji itu tidak ada benutan, tidak sama umrah. Nah itu sebabnya ada dulu, banyak diceritakan. Jemaah dari Pancor dulu dipimpin oleh ya teman kita ngajar dulu di Mualimin, dari pimpinan jemaah. Tanggal 10 melontar di Aqobah, lalu baik ganti pakaian. Pada waktu lontar tanggal 11 Muhammad di Aqobah, Muhammad takut kita salah kemarin. Kenapa tempat kita lontarnya kemarin sebelah yang tidak ada? Kalau sudah bingung, jumpa dengan seorang muslimin, wajib saudara sembelih kambing 3. Berapa? 1.000 rial kan pembagian perintah habis. Saya baru datang dari Mekah, ditarik, dikejar saya. Nah, bantu sebentar lagi. Apa? Nah, kemarin kita lontar salah, tanggal 10. Tadi saya lihat, tadinya sudah lontar. Berapa lontarnya? Ya, 21. Ula 7, Wusta 7, Aqobah 7. Nah, harus saya kasih tahu. Lontaran ula yang tadi gagal. Yang Wusta tadi gagal. Aqobah yang tadi menduduki yang kemarin. Ini sah, sudah sah kembali. Enggak kena apa-apa, enggak. Nah, cuma hari ini harus diulangi ula, Wusta, Aqobah. Tapi sudah boleh senyum. Tapi kan sudah ganti pakaian kita. Kalau pakaian itu lupa, tidak apa-apa. Ini karena dianggap sudah sah, ya tidak apa-apa. Jadi tidak kena, tidak ada.
Nah, jadi sudah cukur, masih cukur juga. Lalu pertama, di haji ini boleh didahulukan. Andai kata sengaja dari Musdalifah jalan lewat tengah malam, tidak lontar, cukur dulu, lontar belakang sah. Nah, ini bagi yang sudah berhaji, tahu boleh cukur duluan. Sudah tahu pertama, tinggal. Jadi tidak kenapa bos? Ya tidak ada. Luar biasa macam kenapa? Pimpinannya pertama sekali akan dicela oleh temannya. Tidak kenapa? Tidak ada. Alhamdulillah. Nah itu kuncinya haji itu di tahallul. Pekerjaannya tahallul. Nah jadi gampang kalau apal. Kenapa? Definisinya di manasik haji tanggal 10 harus hafal 3 lontar, cukur, tawaf, selesai. Kenapa? Tidak pasti, kadang-kadang tawaf saya tidak. Kapan? Nanti jelaskan. Kata manasik kalau sudah dilaksanakan 2 dari 3 hukumnya tahallul awal. Tidak disebut mesti begini. Kalau sudah 2 dari 3 Allah. Kalau sudah ketiganya tahallul kedua sudah. Jelas ya? Nah, tapi teman haji cuma ya tidak bingung. Ini gampang. Sebabnya di mana-mana sejelasan manasik haji itu gampang. Melaksanakan haji gampang. Kenapa? Ya kalau tidak tahu pan-pannya begini, bingung nanti. Nah itu yang nama manasik. Jadi mabit, Musdalifah, praktiknya bagaimana? Yang penting ada di Musdalifah, sudah lewat tengah malam. Sekalipun lewat, tapi sudah lewat tengah malam sah. Dia mesti ngimpi tuh. Tidak mesti tidur. Wal mabitu biminan. Nah, dan mabit Minan layaliya at-tashriki, di malam-malam tasyrik. Tasyrik pakai kop, bukan kap. Tasyrik ini apa artinya? Hari-hari orang jemur daging. Waktu-waktu orang jemur daging. Nah, di tanggal 11, 12, 13. Mabit Mina. Lain dengan mabit Musdalifah. Kalau mabit Mina itu dulu-dulu. Tuhan dulu juga keliru. Kalau sesudah maghrib sampai di Mina, kena apa katanya. Tidak dapat maghrib di Mina, kena apa? Pengertian mabit Mina itu yang penting kita di Mina itu lebih setengah malam. Entah dari maghrib sampai jam, ya sampai di tengah malam, atau dari tengah malam sampai 5. Ya, dari sebelum tengah malam atau diambil di tengah-tengah, yang penting lewat sekian jam. Itu mabit Mina. Ya, ada beda dengan mabit Musdalifah. Paling gampang Musdalifah. Saya sudah gagal sekali Musdalifah. Bukan gagal sengaja. Dulu waktu pakai mobil berangkat daripada Arafah, saya sudah Isya dulu di Arafah, naik mobil berangkat. Musdalifah tak jauh. Sampai di Musdalifah jam 8 pagi. Habis Isya. Padahal dekat, jauh lebih cepat 2 kali lipat yang jalan kaki. Jadi yang pakai mobil, kenapa?
semeter jalan momot, semeter jalan momot, Allah. Nah, lama. Nah, waktu itu jam 8 pagi sampai Musdalifah gagal. Nah, gagal bukan disengaja, diuzur, masuk uzur Musdalifah. Nah, nggak kena apa-apa. Cuma kalau kita jelaskan di musim haji, jangan kita sengaja, jangan kasih bingung, cukur dulu. Nah, tidak sengaja main badan. Andai kata terjadi, nah baru kasih tahu. Tidak wajib berurutan kalau tahallul haji. Kalau tahallul umrah, ya mesti kita tahallul dengan 3 kontak. Kalau umrah tawaf, sa'i, cukur. Tidak boleh cukur dulu, tidak boleh sa'i dulu. Mesti tawaf, sa'i, cukur. Kalau umrah, kalau haji enggak. Nah, itu hebatnya. Waradiyul jamarat, melontar jamrah. Melontar itu pasti melontar. Sejak kita pasang ihram sangat sunat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak. Itu sunat. Kapanpun di mobil sunat, jalan kaki sunat, waktu sampai Arafah juga sunat. Nah, begitu kita sampai di Mina Aqabah malam tanggal 10. Malam tanggal 10 berangkat dari Musdalifah, lewat tengah malam, begitu pegang batu, tidak sunat lagi labbaik. Bismillahi Allah Akbar. Malam hari lain, lempar. Yang satu lempar. Bismillahi Allah Akbar. Bismillahi Allah Akbar. Nah, kenapa malam hari raya? Nah, jadi tempatnya labbaik belum itu. Begitu dipegang batu sudah sunat takbir. Nah, bisa digambar-gambarkan dulu sedikit. Nah, begitu sampai sana nanti praktek ingat insya Allah. Nah, tapi bawa catatan lembar aja. Doa jangan. Mau dihafalkan doa, mau haji lagi setahun, sekarang udah mulai. Kalau mau hafalkan doa, paling bagus doa yang sudah melekat, yang sudah akad nikah dengan kita, yang sudah kita pakai setiap hari, itu paling bagus doa. Selawat, paling bagus selawat. Paham tidak paham berpahala. Apa terus? Waradiyul jamarati. Nah, melontar jumrah itu wajib berurutan. Pertama kali Aqabah tanggal 10. Kemudian tanggal 11 mulai Mustaqabah. 12 mulai Mustaqabah. Yang 13 mulai Mustaqabah. Lontar itu hari kapan? Andai kata ada orang berhaji lewat tengah malam tinggalkan Musdalifah, pulang terus, Mekah bawa pulang terus, tidak balik-balik ke Mina. Baliknya tanggal 13, 11, 12 enggak. Sesampai di Mina tanggal 13, tanggal 10 enggak melontar. 11 enggak, 12 enggak. Sampai di Mina
Lontar pertama Aqabah untuk tanggal 10. Selesai itu kembali ke ulah 7, Wusta 7, Aqabah 7, itu tanggal 11. Sudah itu kembali ke ulah Wusta Aqabah itu tanggal 12, kembali lagi itu tanggal 13, ulah Wusta Aqabah sah. Tidak ada namanya kata sudah sah. Sekalipun sengaja. Kelas deh. Kalau nggak ngaji, nggak tahu. Nah, kalau sudah ngaji berangkat, kok gampang. Andai kata sengaja itu, tanggal 10 nggak lontar, dari Musdalifah lolos ke Mekah, tawaf sa'i cukur, sudah. Lontar belum sama sekali. Tanggal 11 enggak, tanggal 12 enggak, mabit enggak. Kalau mabit itu diganti dengan bang. Andai kata, ya, kalau tanggal 11 kembali untuk mabit, ya, tapi tidak lontar. 12 tidak lontar, hanya mabit, boleh. Sekalipun sengaja dibolehkan. Nah itu gampangnya haji. Oleh sebab itu, kalau ada orang tidak sah caranya berhaji, kelewatan tak pernah haji, susah tuh. Ongkos mahal. Ditanya oleh teman, kenapa tidak haji? Masa salah, tewas pembimbing. Tewas. Orang haji pada gombas, minum ketimbang, bukan gombas. Nah, jangan begitu. Dia harus haji. Itu mudahnya haji. Nah, tanggal 13 udah Wusta Aqabah juga kita itu berangkat ke Mekah. Nggak bisa nafar awal kalau sudah lewat semua. Yang mesti nafas lalu. Bagaimana? Jelas kan? Cara kemarin kira-kira. Wa tarku harramatil ihram, dan meninggalkan dua yang haram bagi orang ihram. Ada yang haram bagi orang ihram. Apa itu? Jadi pakaian tidak boleh pakaian yang muhid pakai ha, mahid pakai kha. Kalau mahid itu yang berjahit. Kalau muhid yang meliputi. Nah, ini meliputi namanya. Baju saya meliputi. Muhid tak boleh. Tapi kalau saya buka baju ini, tekan buka sah. Kalau baju ini pakai jadi kain sah. Atau jadi selendang di atas, panggung sah. Kalau masuk otaknya, nah itu haram. Pengertian muhid. Atau orang Turki pakai celananya besar. Andai kata orang Lombok pakai jadi kainnya bisa. Celana itu dipakai berkain begini, boleh. Kalau dipasang kakinya, itu yang haram. Jelas ya? Makainya itu yang haram. Tapi kalau dipakai jadi kain, dapat. Atau misalah baju yang di luar itu pakaian orang Arab Saudi, misalah namanya. Kalau itu dipakai jadi kain, sah. Tapi kalau di panggung ininya, nah, jangan boleh. Ya. Tapi kalau dipakai jadi kain, london, ya apa? Atau kain london ini, kita pakai, jangan masuk london. Pakai begitu, boleh, sah. Kenapa? Tidak muhid. Kalau mahid, yang punya jahitan. Tidak ada sekali tak punya jahitan. Tenunan jahitan, sama dengan jahitan. Tidak ada. Kecuali pakaian dayaknya dulu.
nggak pakai tenun. Nah itu cara orang berihram. Ihram haji, sabuk bagaimana? Nah itu darurat. Kenapa? Saya lihat sendiri. Dulu ada kelompok ya dari Jawa, wanita. Ada teman kami berhaji, ikut dari saya berhaji. Pakai celana waktu melontar. Ketika saya melontar, untung temannya itu pakai sabuk. Kalau enggak ditarik oleh sekian orang minta bantu, wanita semua berpegang sabuk, ada yang pegang celana. Kalau enggak pakai sabuk itu jatuh celananya. Nah, dibolehkan celana sekalipun musik. Kenapa? Darurat. Adapun selendang, enggak. Ada yang pakai kancing, tidak boleh. Kenapa? Selendang itu sekalipun terbuka ada apa? Tapi kalau kainnya jangan. Kalau kainnya terbuka, semua belet-belet jadinya. Itu ihram. Ihram itu ya hati-hati. Jadi bagi yang tidak ahli pakai kain juga ya hati-hati. Kayak orang pakai kain batik, kayak kainnya orang pakai kimol. Nah itu. Walil umrati wajibani, bagi umrah dua wajib. Wajibani faqat al-ihram min al-miqat wa tarku muharramatil ihram. Wa ma ada hadhihi al-arkana wal wajibati fa huwa sunanun sunnah. Wala yakhruju ash-shakhsu bil ihrami hatta yutammima al-arkan, sehingga dia sempurnakan rukun kulli al-arkan kullah. Kalau mata, andai kata orang sudah ihram mati, waqad baqiya alaihi sya'ratun min al-hajji lam yasqutil fardhu in kana dzalika an-nusuku fardhu. Nah, andai kata dengan mati, begitu meninggal dunia, dia sudah tawaf sa'i, cukup belum? Orang itu bukan mesti dicukur. Orang sudah meninggal, tidak ada wajibnya lagi. Cuma orang itu tidak boleh dimakamkan dengan tutup kepala, tetap ihram. Nah, tetap ihram. Jadi orang ihram meninggal dunia luar biasa. Tidak boleh ditutup kepalanya. Nah itu hukum. Kita mati orang. Siapa tahu dia terjadi. Waqad baqiya alaihi sya'ratun minal halqi kuris lam yasqutil fardhu in kana dzalika an-nusuku fardhu. Kalau sebenarnya wajib. Wa man taraka syai'an minal wajibat walau amdan fa nusuku sahih. Kalau yang meninggalkan kewajiban sudah sah, ya. Nusuk itu haji umrah, ya lain-lain semuanya itu nusuk namanya. Wa yalzamu bitarki damun balik dam wala yang tadi syai'un kita bersunnah. Nah, kalau meninggalkan sunnah tak ada apa-apa, tak ada wajib. Nah, itu hukum nusuk haji. Nah, itu sebabnya kalau orang tahu garis-garis besar ibadah, garis besar. Nah, jadi kalau yang lain-lain
doa-doa paling bagus yang tiap hari kita baca. Kalau tawaf bagaimana? Nah, begitu mulai niat tawaf, Allahumma, berniat berangkat tawaf. Muhammad Rasulullah alladzi ma'ahu basyidda wa sah, bagus. Itu doa yang sudah melekat sama kita. Paling bagus. Kalau saya pakai itu aja. Sa'i pakai itu. Tawaf pakai itu. Di tengah-tengah tawaf doanya apa? Ulangi dari awal. Nah, itu paling gampang. Paling gampang dan paling tanpa repot-repot membaca. Kalau waktu tahu membaca, wah susah, ragu doang. Nggak ada orang jalan sudah. Kalau kita naik ke masjid di atas, lihat orang banget, nggak ada kelihatan orang jalan. Kepalanya semua kelihatan, kayak air mengalir. Kita tahu baca doa, ya sulit. Nah itu sebabnya kadang-kadang jemaah-jemaah yang mengundang orang untuk berangkat haji, yang dibahas hanya hikmah. Allah, orang berdasar sudah cara. Hingga waktu Mina dulu, waktu ada melontar, sana lama. Saya tidak mau. Di Mina, bagaimana cara anda melontar? Hanya itu. Melontar itu, nah, kayaknya ada tiang. Jadi kalau melontar itu, yang dituju tempat melontar. Kalau yang dituju itu lain, yang besar. Anda kata orang lontar, itu dilontar di haluan itu. Pas jatuh, tidak sah. Kenapa? Yang dituju itu. Kalau itu tidak ada, akan lolos ke sana. Pasnya, di melontar itu yang dituju tempat lontar di bawah. Sehingga orang yang dilempar lain dinding pas jatuh tidak sah. Karena dinding itu ada belakangan. Andai kata tidak ada, tuh itu ya, gedung itu yang dilontar. Jadi cara melontar yang dituju. Kalau ada orang melontar pas tujuannya itu, kena dinding jatuh, sah. Anda yang dituju tempat lontar, cuma salah lontar, ya mungkin cekok-cekokan seperti tangannya lontar sana, oh itu yang kena, pas jatuh, sah. Karena, nah itu, orang melontar. Jadi orang di Mina itu yang dikasih tahu. Jadi kadang-kadang pegawai borok sampi, hanya hikmah ini Allah. Caranya yang penting. Apa yang itu, tanggal sekian apa yang penting, tanggal sekian apa yang penting. Tapi yang senang orang yang hadir. Memberikan hikmah orang yang hadir. Orang yang mau berhaji belum tahu, nanti ternyata pembimbing Allah. Kalau pembimbing tidak sakit, jangan tuh bisa. Tapi pembimbingnya sakit dari mana? Nah, jadi coba nanti siapa tahu ada yang tiba-tiba berangkat, ya mudah-mudahan sekolah, ada yang prestasinya tiba-tiba ke Mekah lagi. Nggak tahu kita. Ya, sampai di Mekah, ya itu cara saya dulu. Ya haji pertama bertiga.
Sampai di pada Eropa ada teman seberang jalan, saking ramainya kelihatan pucat, sakit. Saya terkejut, kalau sakit bagaimana? Terus saya tanya, ya saya ada rahasianya begini. Bagaimanapun sakit, kalau makannya bagus, sehat sudah katanya. Nah, ada teman dari sana dekat Pademar, ada namanya Dasar Makam. Saya belum pernah ke sana. Apa masih hidup atau sudah meninggal? Lebih tua dari saya, mungkin sudah meninggal. Jadi itu kan saya lihat Allah, pucat sekali, sakit. Cuma waktu itu makannya pagi, sehat. Nah, jadi memang yang berbahagia, ya anak-anak sekalian, jauh sebelumnya kita belajar. Sehingga andai kata besok lusa tugas berangkat, ya tidak apa-apa. Bisa direnung-renungkan sedikit. Kuncinya mana nama Allah, bagaimana caranya, bagaimana di Muzdalifah akan apa dilaksanakan. Karena ingat-ingat itu sudah bisa. Dibina bagaimana, tanggal sekian bagaimana, mana nama mabit bina Muzdalifah, ada lain-lain, ada lain. Saya di haji pertama salah. Waktu mabit Mina di luar, nah, apa banyak di gedung itu, saya di sini ada gedung kosong, belum jadi, sudah pakai beton. Sana saya mabit sambil belajar buka kitab. Salah termasuk ini luar Mina. Kenapa? Karena Aqabah itu jurang di Aqabah, sehingga tempat lontaran sebelah sini aja, sini tidak ada. Nah itu batas Mina itu sini. Ini Aqabah, ini batas. Tempat mabit saya sebelah sini. Nah salah. Kembali lagi, untung masih waktu ke dalam. Kembali lagi ke dalam. Ya sudah sah. Nah, jadi kalau tidak sambil belajar itu dosa Allah saya. Untung saya buka kitab tentang Mina. Nah, pas di Mina buka kitab di Mina tentang Mina. Sampai waktu berhaji itu tamat satu kitab. Haji kedua kitab lain saya bawa sampai tamat juga. Jadi orang sibuk-sibuk di Mina, saya di atas ada lampu dekat. Baca terus. Ya alhamdulillah, tidak ada sulitnya berhaji. Kapanpun tidak sulit. Bagaimanapun ramainya. Melontar itu sampai sekarang itu ramainya sama dengan dulu. Dulu sedikit orang, cuma ramainya melontar itu sama. Ada salahnya. Kalau mau melontar bagaimana? Tanggal 10 sunat pagi duha. Apakah tidak boleh habis duha? Nabi nyebut awal waktu saja. Akhir waktu tidak pernah disebut. Sehingga andai kata orang sengaja, seperti atasnya tadi, sengaja tidak mau lontar tanggal 10 enggak, 11 enggak, 12 enggak, 13 nya lontar. Mabit cuma tidak lontar. Tanggal 13 dia lontar tanggal 10. Untuk tanggal 10 Aqabah saya dilontar Aqabah. Untuk 11 kembali ke ulah Wusta. Selesai kembali ke ulah Wusta. Nah waktu saya berhaji tahun 2005 yang berwakil melontar pada saya 5 orang. Nah itu paling terasa saya payah sekali. Kenapa? Sesudah saya lontarkan diri tanggal 12 itu 13 selesai saya lontarkan itu Syiah kembali ke bulan.
si B balik ke mbak sampai 5. Nah, andai kata boleh sekaligus antarkan diri diulang untuk si A ulang langsung sekaligus semuanya, ya itu tidak boleh secara mazhab kita. Kalau Hambali boleh kan, kalau kita tidak boleh. Nah itu sebabnya payah kita kembali. Kalau sih tidak dekat jauh-jauh, repot. Allah Akbar. Nah waktu itu saya jalan sekian kilo selama jauhnya. Jadi melontar itu dari dulu sampai sekarang, kalau tahu salahnya tidak ada sunat. Nah itu sebabnya andai kata matang dan orang berangkat, ya tidak ada sunat. Matang dulu, pelajari bagus-bagus. Ya. Ada orang waktu berhaji tahun 2005, ada mau berdebat. Untuk apa dibuat orang buta mulut? Tidak bisa sih kalau orang buta mulut. Sekalipun dia petugas dari provinsi, tapi masalahnya kan butuh huruf masih. Kalau itu dibawa tidak bisa kalah. Tadi ya, kalau mau, kalau tak mau ya sudah. Ya. Kenapa orang nyari masalah? Ya secara manasik lain, dia secara ya sudah berhaji, pembimbing sudah berhaji, datang masalah, jadi itu masalah rukun haji. Kemudian apa waktu wukuf nanti minggu depan insyaallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman wa wasi' lana fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbubin fi qulubi ibadik wa 'izzatan fi uyunihim waj'alna wujaha'a fid dunya wal akhirah wa binal muqarrabin ya kathiran nawal hasanal bi'an ya qaiman bila zawal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.